Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Fitriyanti Evan Samuel, mahasiswi dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi kelas 1C. Di sini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia. 3 sifat bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer adalah sembarang, mana suka, berubah-ubah. Maksudnya adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Misalnya, kita tidak bisa menjelaskan hubungan antara lambang bunyi dengan benda yang dilambangkan, yaitu benda cair yang dipakai. Contohnya yaitu kuda yang disebut oleh orang. Yang kedua yaitu bahasa bersifat unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki bahasa lain. Contohnya bahasa Banjar berbeda dengan bahasa Jawa. Selanjutnya yaitu bahasa bersifat produktif. Maksudnya adalah walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlah yang tak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan yang berlaku pada bahasa pada masa itu. Contohnya, kata alay, galau, dan lebay. Selanjutnya, mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Bahasa Melayu disebut cikal bakal bahasa Indonesia karena bahasa Melayu mempunyai sejarah panjang sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara. Bahasa Melayu juga lebih mudah dipelajari dan tingkat kesukarannya rendah, tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal dan bahkan gramatikal. Selain itu, bahasa Melayu tidak bertingkat sehingga mencirikan persamaan derajat dan sejalan dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Kemudian, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia. Karakteristik yang pertama yaitu produktif, dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Yang kedua yaitu dinamis. Bahasa tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, misalnya fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Yang ketiga yaitu manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi berupa bunyi atau gerak isyarat, tidak bersifat produktif dan dinamis. Selanjutnya, ragam bahasa. Ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi dalam ragam bahasa lisan kita berurusan dengan lafal, dalam ragam bahasa tulis kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama. Padahal, kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar. Meskipun ada pula kesamaannya, meskipun ada keberhimpitan aspek tata bahasa dan kosakata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu dari yang lain. Kemudian,
saya akan membahas tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia. Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Selanjutnya, kontaminasi. Istilah kontaminasi dipungut dari bahasa Inggris contamination, artinya pencemaran. Dalam ilmu bahasa, kata itu diterjemahkan dengan kerancuan. Rancu artinya kacau, dan kerancuan artinya kekacauan. Yang dimaksud kacau ialah susunan unsur bahasa yang tidak tepat, seperti morfem dan kata. Sekian penjelasan saya mengenai bahasa di video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.